pagi anak-anak. Pagi ini sehat-sehat semua. Nah, sebelum kita melakukan proses belajar, maka kita dulu menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi ibu pimpin aja di depan ini ya. Boleh? Kita berdoa dalam hati sesuai dengan agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Begitu, ibu lanjutkan lagi yaitu mengabsen anak-anak kami. Ada yang absen hari ini? Ada. Siapa? Santi. Si Santi. Berarti hanya si Santi yang absen? Iya. Yang lain? Adik semua? Baik. Nah, di sini kita mengambil mata pelajaran matematika. Bukunya dulu dikasih di atas meja, buku matematika. Yang kita pelajari tentang matematika yaitu mengenai bilangan caca. Mengenai bilangan caca sampai 1000, membaca, menulis dan juga nilai tempat. Ada yang tahu apa itu bilangan caca? Sebelumnya ini sudah kita pelajari, ibu mengulang kembali. Ya, apa itu bilangan caca? Ada yang tahu anak kami? Berarti kalau tidak tahu berarti belum belajar. Bukunya hanya dilihat-lihat saja. Nah, apa itu bilangan caca? Kalian tahu apa itu bilangan caca? Apa itu bilangan caca? Bilangan yang dimulai dari 0. Itu bilangan caca. Belum pernah pelajari? Belum sama sekali. Ibu mengulang kembali. Belum? Sudah? Berarti bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari 0. Dari 0, berarti 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Itu yang dibilang dengan bilangan caca. Nah, di kelas 3 ini kita mempelajari yaitu bilangan caca sampai 1000. Nah, cara membaca atau urutan dari angka yang paling besar nilainya ke yang lebih kecil, yaitu ibu kasih contoh. Apa dibaca itu? 245. Kita mempelajari cara membaca. Satu lagi. Ini apa dibaca? 709. Betul sekali. Lalu setelah itu satu lagi kita ibu kasih contoh ini bagaimana cara membaca. 100. Ada yang nggak siap? 1000. Siapa yang bilang 1.000.000? Berarti harus pakai kaca mata. Yang dibilang 1000 itu berarti nolnya 3. Lalu 3 ya? Sudah, itu adalah bagaimana cara membaca bilangan. Sekarang sekarang mengenai nilai tempat. Nah, kita sudah mempelajari mari kita ya. Ratusan, puluhan dan satuan. Ratusan, puluhan dan satuan. Yang
termasuk dalam ini apa saja? Yang termasuk dalam ini apa saja? Apakah 100 termasuk ratusan? Iya. Apakah ini termasuk puluhan? Iya. Tidak. Siapa yang bilang tidak? Kalau yang satu, apakah termasuk satuan? Termasuk, ya. Yang 100 ini adalah ratusan, namanya aja 100. Berarti ratusan. Jadi kolom ini, kalau dibilang puluhan, berarti 10. Kalau dalam uang 10.000, berarti masuk dia dalam puluhan. Kalau satuan, contohnya seperti apa? Makanya jangan bicara saat ibu menjelaskan. Nanti kalau ibu tanya, berarti anak-anak kami tidak bisa menjawab karena tidak fokus. Jadi fokus di depan. Apa yang ibu sampaikan, ibu tanya lagi ya. Jadi itu yang dikatakan nilai tempat, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Sudah tahu? Paham sampai di sini? Ada yang tidak bisa mengerti? Tidak. Berarti semua apa? Mengerti. Angka yang berada di posisi paling kanan, mana kanan kalian dulu? Berarti ini, ya kan? Berarti satuan. Angka yang di sebelah kiri bernilai puluhan. Tuh, itu sebelah kiri. Iya. Sebelah kiri. Ya kan? Sudah. Angka sebelah kiri lagi. Berarti ratusan. Sudah paham sampai di sini? Kita lanjut. Contoh bilangan 462. Kita tentukan mana nilai tempat. Apa tadi? 464. Kalau ada anak-anak kami, ibu suruh di depan yang tahu yang mana di situ tempat satuan dan mana nilainya. Sini praktis. Kamu kolom mana yang satuan, mana yang ratusan, puluhan, dan satuan. Mana? Betul sekali, ratusan. Terus? Betul. Coba tulis di sini bagaimana cara bacanya yang 462. Coba tulis di kalimat. Sebelumnya anak-anak kami tahu apa yang ibu sampaikan ini di depan. Sebelumnya tahu? Sebelumnya tahu. Tapi anak-anak kami tidak tahu apa itu ratusan, puluhan sama satuan. Sudah? Nah, makanya di belakang. Karena kasih dulu kita tahu teknik. Sudah? Makanya dibilang di sini 462. Yang ratusan itu ada di sebelah kiri. Yang satuan itu ada di sebelah kanan. Yang puluhan ini ada di sebelah kanan dari ratusan dan ada di sebelah kiri dari satuan. Namanya saja 462. Di situ tuh kita tahu mana nilai tempatnya. Paham sampai di sini? Ibu kasih satu lagi contoh. Pinjam sama kita di kantor.
Bisa ya? Eben di sini. Tidak apa-apa. Tidak ada tinta ini, tidak apa-apa. Ya? Nih, pakai aja dulu. Baru kita suruh si Preti mengambil. 562. Yang mana di situ ratusan, puluhan, dan satuan. Tadi Ibu bilang, ada yang mau bertanya? Tidak. Maka Ibu kasih satu lagi contoh. Kita senang aja. Sudah. Betul sekali. Ratusan, puluhan, dan satuan. Berarti ini dibaca 562. Makanya Seben mengatakan bahwa yang angka 5 ini adalah ratusan dan yang angka 6 ini adalah puluhan dan angka yang 2 ini adalah satuan. Bagaimana tadi cara bacanya? 560. Apakah Ibu kasih contoh lagi? Boleh. Sekarang kita pakai nol. Kita pakai nol. Kok bisa nilai tepatnya bagaimana? Gini ya. 5 atau 308. Aku. Nah, yang mana di sini? Eben maju lagi ke depan. 308. Nah, yang 308 itu mana ratusan, puluhan, dan satuan. Ini juga ya, kalian ingat-ingat ini ya, apa yang Ibu sampaikan ini karena ada dalam buku. Mana? Tidak ada tinta, betul sekali memang tidak ada tinta. Tapi tidak membatasi kita untuk belajar. Ini ratusan di belakang. Ini ratusan yang tidak adalah ratusan. Terus yang nol ini adalah puluhan. Satuan atau puluhan? Ingat dulu. Satuan atau puluhan? Hah? Siapa yang bilang apa tadi? Ratusan? Satuan? Salah. Ini adalah puluhan. Ini adalah puluhan. Ini satuan. Ini ratusan. Sama dengan ini tadi kan? Apa dibaca ini? 308. Kenapa? Joshua? Nah, Ibu kasih keluar kamu nanti ya. Kalau tidak benar. Tadi Ibu bilang sama anak kami untuk benar. Iya kan? Iya. Nah, ada yang bertanya anak kami lagi? Ada? Ada yang bertanya anak kami? Siapa yang mau bertanya? Jadi dengan kita mempelajari itu berarti kita tahu mana itu ratusan, mana itu puluhan, dan mana itu satuan. Nah, selanjutnya kita membuat tabel di mana kita memasukkan angka dari ratusan, puluhan, dan satuan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa maju di depan? Atau kita kasih contoh? Ibu kasih contoh satu lagi ya.
itu ini. Yang 50 itu ini. Yang 2 ini. Makanya cara bacanya 652. Kalau dalam uang juga ada yang 600.000, ya kan? Kasih dulu itu 600.000, baru 50.000, baru yang 2.000. Makanya dibilang 652. Paham sampai di sini? Siapa lagi anak-anak kami yang tidak paham tentang pecahan tentang bilangan cacat dari 0 sampai angka tertinggi? Ada yang tidak tahu? Kalau ibu bertanya balik, boleh? Makanya kalau sebelum ibu bertanya, anak-anak kami dulu disilakan untuk bertanya. Bagaimana? Coba jelaskan lagi, Oscar, apa yang ibu kasih barusan, ya? Apa yang ibu sampaikan barusan? Coba. Nah, tulis di bukumu. Tuliskan cara membaca nama bilangan dari angka berikut 314. Tulis di bukumu 314, lalu tulis bagaimana cara membaca. Yang pertama 314. 314. Yang kedua 750. 3 nomor 3108. Yang keempat 1000 atau disebut 1000. Ya. Kalau sudah nanti sebutkan sama ibu. Iya. Menulis cara baca dari bilangan yang disebutkan barusan. Dari nama bilangan dari angka yang ibu sebutkan barusan. Yang pertama 314. Yang kedua 750. Yang ketiga 108. Yang keempat 1000. Kalau ada yang sudah siap? Baik, siapa yang menjawab? 314. Betul. Betul. 750. Betul sekali. Nomor 4 1000. Nah, tepuk tangan untuk Betty. Dia sudah menjawab. Cara membaca bilangan dari angka yang dia sebutkan tadi. Sekarang nilai tempatnya. Ada yang tahu? Nilai tempatnya mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi. Ada yang tahu?
atau lentina nilai tempatnya seperti contoh yang ibu kasih di depan ini. Ini nilai tempat seperti ini. Nah, berarti lagi ya. Hebatnya seperti nomor 3 ratusan, nomor 1 satuan, satuan yang nomor 4 puluhan, nomor 4 puluhan. Betul. Yang kedua, nomor 7 ratusan, nomor belum terbalik itu. 314, nomor 1 satuan, 4 puluh, 1 ini ya, sesuai ini ya, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, nomor 2 7 ratusan, 5 puluhan, 0 satuan, ya. 1 Apalagi yang nomor 3, yang nomor 3 apa tadi? satu ratusan, 0 puluhan, 8 satuan. Betul. Sekarang yang Satu ratusan, 0 puluhan, 0 satuan. ya. Ya. Tepuk tangan untuk Preti. Preti selalu bisa ya. Setiap ibu kasih pertanyaan, anak-anak kami juga yang lain jangan hanya mendengar, ya. Jangan hanya mendengar besok, tapi juga bisa apa besok? Jangan hanya mendengarkan saja, tapi melakukan, ya. Belajar. Lihat si Preti. Saya lihat dari tadi si Preti terus harus ebet. Yang lain kenapa? Bengong aja. Yang dipikirkan makanannya di rumah. Ini juga kita pelajari. Ada dalam buku yaitu di bab 1. Itu mengenai bilangan caca. Sudah paham sampai ini dulu? Sudah paham? Dengan penjelasan ibu? Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Tapi sudah paham ya? Baik. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang bilangan caca. Kembali ingatkan lagi, apa itu bilangan caca? Bilangan caca apa itu? Barusan tadi ibu kasih tahu apa itu bilangan caca. Bilangan yang dimulai dari angka bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai angka tertinggi sampai dengan 1000. Itu kan? Masih belum keluar ibu dari tempat ini sudah lupa. Padahal ibu tadi sudah kasih tahu apa itu bilangan caca. Untuk itu karena anak-anak kami juga mau belajar, maka apa yang ibu sampaikan pada hari ini jangan hanya didengar, tapi dipelajari, ya, diingat-ingat apa yang ibu sampaikan tadi. Kalau matematika ini diingat, bukan dihafal, ya, diingat, ya. Jadi sampai ini dulu udah paham? Sudah. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga dengan kita kembali besok, lalu ingatkan lagi, anak-anak kami sudah mengerti, ya.
Sudah? 5. Sudah? 306 456 821 555. 5. Iya. Jadi itu tugasnya di rumah ya. Besok diserahkan.